Halo Sobat Podcast Haluan, kembali kita bertemu. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Katim 2 Polresta Padang, yaitu Bang David WW gitu, lebih populernya gitu Bang ya. Yeah. Apa kabar Bang? Baik. Baik pastinya Bang, terlihat. Alhamdulillah sehat walafiat. Berkat doa masyarakat Kota Padang. Berkat doa masyarakat Kota Padang. Yang sukses ya untuk karena menangkap para penjahat sehingga membuat Kota Padang kita ini lebih aman gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bang, kita lihat ini Bang. Kenapa Bang memilih jadi polisi? Kan banyak yang pekerjaan yang lain. Apa latar Bang dulu memilih jadi polisi Bang? Terima kasih Bang Sani gitu. Bang Sani. Alhamdulillah kita terutama sekali kita diundang oleh Bang Sani di podcast Haluan di sore hari ini sebagai narasumber ataupun yang berhubungan langsung dengan Bang Sani nantinya, dan kita juga sangat berterima kasih atas undangan yang diberikan kepada kita. Jadi Bang Sani, memang untuk awal daripada cita-cita jadi polisi itu memang agak sedikit panjang dan unik. Ya, jadi saya David WW dari kecil itu saya sudah bercita-cita untuk menjadi seorang polisi. Dengan adanya cita-cita tersebut, jadi dari SD itu saya sangat menggemari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah lainnya yang berhubungan dengan baris berbaris, pramuka, PMR, PKS, dan terakhir di kelas SMA itu sebagai seorang paskibraka. Wow, anggota paski ternyata. Anggota paskibraka di tahun 95. Jadi kita merupakan juga David WW Purna Paskibraka 95 di SMA Semen Padang. Oh, itu harus berbangga tuh. Padang. Alumni SMA Semen Padang, alumninya memiliki prestasi yang bagus. Siap. Jadi dengan cita-cita tersebut, dengan kegiatan yang kita ikuti, yang ekstrakurikuler, yang bersifat untuk mendidik, menjadikan kita seorang mandiri yang lebih baik, dan juga attitude yang bisa menghargai orang tua ataupun masyarakat di lingkungan kita. Akhirnya kita sebagai cita-cita menjadi seorang polisi, kita berolahraga dan menjaga akademik kita sampai tes di tingkat setelah tamat SMA. Jadi untuk masuk polisi sangat miris juga. Karena di tahun 97 saya tamat polisi, saya tamat SMA, tes tidak lulus. Tes pertama gitu Tes Bang, pertama gagal. Ya, itu gagal. sampai mana itu Bang? Itu sampai di Pantokir. Waduh, sedikit lagi gitu Bang. Ya. Di tahun 98 tes kembali. Gagal lagi. Masih di Pantokir juga. Waduh, udah 2 kali gini Bang. 2 kali. 99 tes lagi. Masih gagal di Pantokir. Di Pantokir 3 kali nih Bang ya. 3 kali. Akhirnya di tahun 2000 di akhir umur di 21 tahun, berkat dari kita tetap berupaya dan doa dari orang tua pastinya, dan usaha-usaha yang kita lakukan terus-menerus, dan kita jangan sampai pesimis dengan kegagalan-kegagalan yang di belakang tadi. Jadi setiap kegagalan saya jadikan itu pedoman dan tetap motivasi ke depannya. Dan alhamdulillah di tahun 2000 saya lulus dari untuk sekolah Bintara Polri dan akhirnya mengikuti pendidikan. Jadi semua tidak terlepas dari usaha dan upaya kita, dan juga pastinya doa daripada orang tua kita. Karena yakinlah doa orang tua itu menembus langit, dan sholat tahajudnya beliau sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun 2000 sampai sekarang saya menjadi seorang anggota polisi yang bekerja di bagian Satuan Reserse Kriminal sudah 24 tahun. 20 tahun. Jadi dari berpangkat Bribda sampai sekarang cuma 6 bulan yang bertugas di Sabapta atau Sabara, dan selanjutnya dari 6 bulan sampai sekarang di tahun 2001 itu sampai sekarang berkecimpung di Satuan Reserse Kriminal, khususnya di Opsnal atau di unit Buser, dan sekarang di tim Kelewang Polresta Padang. Itu tuh ketika Bang memilih cita-cita di polisi itu ada inspirasi, melihat polisi ini gagah atau gimana dulu tuh Bang? Ya, jadi munculnya atau
terniat saya untuk menjadi seorang polisi, itu saya sering melihat mungkin rumah berdekatan juga dengan SPN Padang Besi, dan di depan rumah dulunya juga sering kegiatan-kegiatan polisi lalu lintas yang mengatur jalan, dan juga sering suka menonton film-film action yang bersifat masalah kriminal. Jadi dari situ terpanggil, dan saya berpikir sepertinya sangat luar biasa sekali kalau kita menjadi seorang polisi dan kita bisa mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita dalam melayani atau memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam masalah kriminal mungkin, atau masyarakat yang punya masalah yang berhubungan dengan kenyamanan dan ketertiban yang terjadi di masyarakat. Dan di dalam berlalu lintas mungkin kita juga bisa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita dalam pengurusan SIM ataupun pembayaran pajak. Dan nantinya kita akan memberikan langkah-langkah kepada mereka, dan alhamdulillah sangat bahagia rasanya Bang Sani apabila kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Karena sesuai moto, polisi hadir untuk masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jadi polisi itu bukan penakut masyarakat, bukan penakut masyarakat. Salah kaprah sih. Salah kaprah. Jadi makanya alhamdulillah untuk konten-konten David WW sekarang ya disukai oleh masyarakat dari anak kecil berumur 2 tahun sampai kepada orang tua. Jadi alhamdulillah. Saya juga sering ngikutin tuh Bang, di konten-konten Abang kan. Jadi nampak bagaimana penangkapannya gitu kan, nggak seperti yang dikira-kira orang gitu. Bang Sani. Nah, itu tuh pertama Abang tuh kan lulus polisi, dinyatakan lulus. Emang Abang menargetkan, oh saya pengen di sini, di Buser lah gitu. Atau random aja lah, terserah. Yang penting saya adalah jadi abdi masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, atau gimana dulu awalnya Bang? Di bagian satuan atau fungsi di kepolisian itu memang sudah tercita-citakan dan sudah diniatkan itu di Satuan Reserse Kriminal. Oh, memang udah cita-cita? Ya, memang sudah cita-cita untuk menjadi seorang penegak hukum di bagian operasional ataupun yang dikenal sekarang dengan istilah buser. Jadi kita memang sudah mencita-citakan suatu saat jadi polisi, saya kepengen menjadi di bagian tim penindaknya. Nah, kenapa gitu pilih itu Bang? Karena kalau untuk saya pribadi itu di bagian reserse kriminal dan di bagian operasional sebagai penindak itu sangat berwarna. Mungkin saat ini kita menghadapi kasus pencurian, besok kasus pencabulan atau pemerkosaan, dan besoknya lagi mungkin ada kasus perampokan atau penggelapan. Jadi masing-masing daripada kasus tersebut itu beda-beda nanti Bang Sani. Cara penanganannya dan yang kita hadapi pun di lapangan itu kalibernya itu berbeda-beda. Jadi tidak monoton dengan selalu begitu. Jadi ya karena sudah terniatkan, akhirnya alhamdulillah tercapai pada tahun 2001. Saya pertama kali untuk dari Sabara pindah ke Satuan Reserse Kriminal, dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan, dan semoga tetap amanah sebagai tim penindak ataupun buser terhadap masyarakat nantinya. Namanya kan David WW. Itu kan WW itu kayaknya nama gelar lah, istilah. Nah, kenapa sampai muncul itu Bang? Apa kisahnya gitu ya? Seperti yang sudah kita pernah bahas kemarin, nama saya sebenarnya kan David Riko Dermawan. Nah, jadi ini dari mana datangnya kan? Sekarang dikenali orang dengan istilah David WW. Jadi mungkin Bang Sani menanyakan, WW asalnya dari mana? Jadi WW itu dulunya berasal dari kata wow. Wow yaitu suara bahasa Minang, yaitu identik dengan suara anjing. Jadi itu dikenali atau gelar tersebut melekat kepada saya di waktu pendidikan di SPN Padang Besi. Jadi tahun berapa itu Bang? Di tahun 2000. Di tahun 2000 saya mengikuti pendidikan. Itu pada saat pendidikan saya bisa menirukan 8 macam suara anjing. Nah, jadi karena pembina atau para rekan di pendidikan merasa terhibur dengan suara-suara tersebut, jadi setiap pelajaran apapun kita dipanggil Bang Sani. Jadi Nosis 208 siap, tampil ke depan. Kita tampil ke depan, terus pembina atau gardi kita langsung
memerintahkan, ya mainkan. Kita langsung memainkan 8 macam suara anjing. Jadi setelah itu tuh langsung aja melekat gelar David Wow. David Wow. Ya, awalnya ya gitu ya. Awalnya David Wow. Jadi 400. Yang ngasih itu siapa tuh, Bang? Pembina sama rekan-rekan. Oh, pembina langsung gitu ya. Di waktu pendidikan. Siswa semuanya rekan siswa. Jadi dari pendidikan itu sudah dipanggil sama kawan-kawan itu Wow atau David Wow. Gak marah itu, Bang? Ya, kita mau marah nggak mungkin juga karena sudah memang kenyataannya kita juga bisa menirukan suara anjing seperti itu. Nah, jadi karena sangat unik juga, tidak semua orang bisa menirukan suara anjing seperti yang kita tirukan. Gitu, ya. Dan setelah dinas dan kita bermain di media sosial kemarin sekitar 3 tahun yang lalu, akhirnya dari Wow mungkin terlalu kasar, jadi kita perindah lah. Jadi WW. Iya, David WW. Gitu. Sebenarnya WW itu ya Wow. Tapi kan gak semua orang tahu WW ini, orang pikir WW ini apa lah. Saya sendiri Bang Sepal pikir WW ini yang WW gombel atau apa gitu kan, karena WW itu kan. Oh, ternyata gitu kisah itu Pak ya, dari Wow tapi dihaluskan menjadi WW gitu ya. Oke. Bang, ini kan Abang sudah sekitar berapa tahun tuh ya jadi tim Buser gitu. Iya. Itu siapa sih, atau di kasus penangkapan siapa sih itu Bang Abang dapat lawan lah istilah gitu yang agak rumit dah. Lalu seperti apa Bang? Iya. Jadi untuk pengalaman menjadi seorang anggota reserse kriminal di bagian opsnal atau tim tindaknya itu bermacam-macam suka dukanya Bang Sani. Jadi sudah 24,5 tahun kita bergerak di Satuan Reserse Kriminal, khususnya di bagian tim tindaknya, itu di busernya, itu bermacam-macam suasana ataupun warna-warni di saat kita menjalani tugas kita. Jadi ada beberapa kasus yang masih sangat teringat ataupun menjadi suatu pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Itu seperti kasus perampokan ATM dulunya ya, yang di flyover Batangan yang itu Bang? Di Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Ya, yang di Gunung Singgalang yang sempat kita baku tembak di bawah kaki Gunung Singgalang tersebut, karena dulunya marak itu pencurian-pencurian ATM dan pembongkaran ATM. Tahun berapa tuh Bang? Sekitar tahun 2008-an. 2008. Ya, 2008-an kalau nggak salah. Jadi itu memang sangat memanggil nyali dan mental kita. Karena untuk rekanan kita yang lawan kita tersebut juga menggunakan senjata api. Jadi ya kita memang ya berkat daripada doa daripada orang tua dan kita memang niat baik untuk betul-betul mau menindak itu sifat dan attitude daripada rekan kita yang salah tersebut. Karena setiap penindakan kami atau saya pribadi itu kita tidak pernah membenci yang nama dengan manusianya, karena sikapnya gitu ya. Di dalam hukum Islam pun kita tetap menjaga hablum minanas atau hubungan sama manusia. Jadi saya pribadi selaku tim penindak di Satreskrim Reserse Kriminal itu saya tidak pernah membenci yang namanya manusianya. Bang ya. Misalnya si A atau si B, apapun kasusnya, saya tidak pernah membenci orangnya, tapi sikapnya, niatnya kita mau merubah daripada sikap dan perilaku daripada saudara kita yang menyimpang. Misalnya dia melakukan pencurian, dia menggunakan narkoba ataupun melakukan tindakan kriminal lainnya seperti penganiayaan, itu pasti ada alasan tersendiri daripada rekan-rekan kita tersebut. Dan kita berupaya untuk selalu pada saat kita selesai kita melakukan penangkapan, kita selalu bercengkrama sama si pelaku tersebut atau yang kita amankan tersebut, dan kita selalu bertanya kenapa, terus kita tanya ke masalah keluarganya, anaknya, orang tuanya. Jadi bermacam-macam alasan daripada rekan-rekan saudara kita ini. Cuman satu niat kita memang kita membasmi itu sifat perilaku yang sudah menyimpang, yang melanggar hukum. Jadi itu yang harus kita ketahui, karena kita ya tidak pernah membenci dengan yang namanya manusianya atau wujudnya. Ya, karena kita sesama manusia harus saling menyayangi dan menghargai.
Itu bahkan situasinya bisa Bang gambarkan saat itu sedikit aja sekilas seperti ya, apa Bang? jadi Supaya Bang harus teringat itu apakah Bang sempat tersebut. Ya, karena terpikir oleh kita pada saat kejar-kejaran, terus tembak-tembakan tersebut di kaki Gunung Singgalang dulunya, ya terbayang aja. Ibaratnya di saat kita nanti yang kena daripada si pelaku tersebut, jadi ingat keluarga, jadi ada deg-degannya, memang sangat-sangat sport jantung juga. Ternyata yang biasa kita lihat di film-film tembak-tembakan, tapi saat itu tuh kita langsung menjalani dan menyaksikan, dan kita langsung kantor sama pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Jadi tembakannya balas-balasan, dan ya kita selalu berdoa di saat sampai nanti kita berhasil mengamankan daripada saudara-saudara kita tersebut yang berperilaku pada saat itu yang sudah menyimpang. Jadi alhamdulillah tidak ada korban dari kita Polri dan saudara-saudara kita tersebut yang menyalahi aturan tersebut bisa kita amankan. Oke Bang, itu kan yang menegangkan buat sport jantung ya Bang. Ini pertanyaan selanjutnya gini Bang, ini ada nggak pelaku yang Bang tangkap, mau ditangkap gimana lah, kasihan mungkin ini dia tulang punggung keluarganya atau kenapa lah dia seperti ini. Sementara kalau nggak ditangkap, ini sudah meresahkan dan tugas kita kan nggak ditangkap gimana, ada nggak Bang? Banyak mungkin Bang Sani. Jadi di antara 24 tahun saya bertugas di lapangan, itu ada beberapa mungkin kasus yang seperti Bang Sani bilang tadi, satu sisi kita sebagai penindak kejahatan itu harus melaksanakan itu tugas negara, dan kita harus luruskan, dan kita tidak boleh untuk menjadi seorang pengkhianat. Apapun tugasnya dan apapun risikonya dan siapapun yang akan kita hadapi, kita harus luruskan dulu. Nah, jadi setelah kita luruskan, ya kita mungkin baru tahu kenapa si pelaku ini melakukan kejahatan tersebut. Jadi dan orang yang kita hadapi tadi itu, oh ternyata dia begini. Dari segi ekonominya ataupun dari segi mungkin sikap atau kenapa dia harus berbuat seperti itu, punya alasan tersendiri. Jadi ya ada juga kita dilemanya ataupun merasa sosial kemanusiaan kita itu terpanggil. Jadi contoh dulu kayak penangkapan judi dulu, yang pernah dulu sama orang-orang tua kita yang sudah berumur 65 tahun ke atas, nenek-nenek dulunya, mungkin masih ingat pemirsa. Jadi itu sebenarnya kita tidak ingin, karena mungkin pemirsa menilai, loh kenapa itu nenek-nenek yang ditangkap. Niat kita cuma satu, biar nenek-nenek kita ini, orang tua ini berubah. Karena beliau mainnya di tempat terbuka, dan masyarakat yang di seputaran sudah dibuat resah. Dan anak-anak pun mau sekolah melihat kerjanya yang perbuatan daripada orang tua kita ini. Misalnya ya orang mau lewat sholat asar masih juga, mau pergi sholat maghrib masih juga, sholat isya masih juga. Jadi akhirnya kita harus menutup mata dan menyampingkan sosial sama rasa kasihan nantinya dulu. Jadi kita tindak dulu, kita amankan, dan sampai di kantor ya kita berikan edukasi dan kita nasihati untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi, karena sudah rentan juga dari usia beliau, ya mungkin ya beliau bisa beralasan iseng-iseng hanya untuk menghabiskan hari, karena kita di ranah Minang ini ya sangat mendukung sekali adat istiadat dan perilaku seperti hal-hal tersebut yang nantinya akan bisa dicontoh sama anak cucu kita nantinya. Jadi itu sangat tidak bagus untuk perkembangan daripada psikologi anak-anak di seputaran nantinya. Nah, jadi itulah makanya kita harus berani untuk menindak, dan akhirnya kita berikan edukasi dan nasihat terbaik kepada orang tua kita tersebut. Seperti itu juga mungkin ada alasan seseorang untuk melakukan pencurian. Melakukan pencurian. Ya, kadang dia memang terdesak, ya benar-benar terdesak. Bukan alasan. Memang betul-betul terdesak, kita kan bisa menilai kenapa, dan kita tanya dulu alibinya, kenapa bisa begini-begini, dan itu kadang memang sangat miris juga. Akhirnya kita
juga merasa kasihan kepada si pelaku tersebut. Jadi tidak hanya alasannya saja, karena kebanyakan ya banyak orang melakukan pencurian itu karena hobi. Nah, hobi narkoba dan hobi judi online atau judi slot. Judi slot. Ya, jadi kalau untuk hal seperti itu kita tidak akan memberikan sedikit pun peluang untuk maaf ataupun untuk efek jera kepada yang bersangkutan. Jadi mudah-mudahan untuk tindakan tersebut bisa memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Oke Bang. Nah ini dari sudah 24 tahun mungkin udah ribuan lah orang yang Abang amankan tertib. Ini ada nggak Bang yang akhirnya dia berterima kasih, karena Bang Wewe dulu tangkap saya dan ingatkan edukasi, akhirnya saya teringat dan berubah, dan akhirnya dia berkomunikasi selalu baik dengan Abang. Mungkin kabar setelah ada kayak gitu Bang? Ada. Jadi memang benar kata Bang Sani. Jadi untuk para saudara kita yang sudah menjalani hukuman dan setelah itu langsung bisa menemui kita juga, ada yang menemui kita, ada yang kontak via telepon, dan mungkin yang bersangkutan merasa ada penyesalannya dan mungkin apa yang kita sampaikan, edukasi pada saat penangkapan dulunya ataupun efek jera yang kita berikan itu merupakan suatu histori ataupun memori dia tuh mengingat kalau dia tidak akan melakukan kembali perbuatan yang sama. Dan harapan kita juga untuk di unit opsional ini, di tim Kelewang khususnya, siapapun yang telah kita amankan, yang kita tangkap dan menjalani hukuman, kita selalu memberikan nasihat dan edukasi untuk tidak lagi nantinya berbuat dan mengulangi perbuatan yang sama. Jadi tidak ada istilah, harapan kita itu tidak ada istilah residipis sekali, residipis 2 kali, 3 kali, bahkan sampai berkali-kali. Jadi sangat miris sekali kalau itu terjadi. Jadi ya kadang kita juga harus melakukan tindakan tegas dan terukur, dan juga merupakan suatu efek jera bagi para saudara kita yang berbuat kembali. Jadi cuman kita selalu memanggil dan dengan cara kita sendiri melakukan pendekatan kepada saudara-saudara kita tersebut, dan banyak juga efeknya setelah bebas dan setelah menjalani hukuman, akhirnya yang bersangkutan itu menjadi saudara kita ataupun menjadi teman dekat kita jadinya. Jadi ya betul-betul bertobat dan tidak mengulangi perilaku hal yang sama, karena kita selalu memberikan nasihat, terutama yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak istri. Ya sangat kasihan sekali kalau seorang bapak menjalani hukuman seperti itu, dan si anak pasti akan merasa minder ataupun ada shock bagi mental dia untuk perbuatan daripada orang tuanya tersebut. Jadi itu perlu kita ingatkan kan, kalau apalagi sudah punya anak, jangan berpikir diri kita sendiri. Betul. Tapi ingat anak kita kedepannya dilihat akan jadi pameo buruk bagi kita. Itu Bang ya. Jadi Abang gak takut gitu kan? Wah, maksudnya takut gini kan? Melihat abangnya udah kan si penjahat tadi udah ini tim David WW udah mau nangkap kita, atau bahkan lebih cepat kan dia untuk kabur lah istilahnya. Itu seperti apa latar belakang dulu? Jadi awal daripada kita membuat atau aktif di dunia media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, itu karena memang itu mungkin permintaan dari zaman ataupun teknologi yang sekarang serba canggih, dan kita memang harus memposting dan memberitahukan kegiatan-kegiatan kita dari pihak kepolisian kepada masyarakat bahwa inilah polisi. Jadi bukan kita mau tenar atau mau jadi artis atau mau jadi apa, enggak. Tidak ada niat pertama kalinya. Karena memang seiring dengan berjalannya waktu, jadi sekarang dengan zamannya digital, zamannya media sosial, akhirnya ya dari ide rekan-rekan, dari masukan daripada senior-senior kita yang sudah mendahului kita dengan berkarir di media sosial, akhirnya dikasih tahulah
Kita juga dulu berpengalaman daripada Bang Jacqueline Choppers yang di Polda Metro Jaya dan Bang Heri Gondrong yang di Palembang. Jadi dikasih masukan, ya kalau bisa kita buat untuk media sosial tentang kegiatan-kegiatan kita yang positif, baik itu dari penangkapan ataupun edukasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kinerja kita. Jadi tujuan kita itu memang tidak pernah kita berniat untuk menjadi seorang yang bisa dikenali atau yang disebut sebagai artis atau influencer yang lainnya, tidak pernah, Bang Sani. Jadi tujuan kita memang hanya memberikan kepada masyarakat bahwa perkembangan saat ini perkara ataupun yang terjadi saat ini begini. Ya, misalnya permasalahan atau kasus yang lagi viral sekarang ini begini. Jadi agar masyarakat tetap berhati-hati dan bisa waspada. Kemarin tim Kelewang Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap copet atau terhadap pencurian atau curanmor. Jadi akan menjadikan suatu pengingat ataupun motivasi sama masyarakat kita. Jadi dalam saat berkendara mungkin dia menggunakan kunci ganda. Atau pada saat dia tersangkut mungkin karena ingat tadinya kita pernah menayangkan pesan David WW kemarin hati-hati diangkut. Jadi semacam kayak edukasi. Dan nasihat kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu kegiatan daripada kita pihak kepolisian Polresta Padang khususnya tim Kelewang dalam melakukan penindakan ataupun penertiban terhadap para saudara kita pelaku-pelaku kejahatan yang menyimpang dan melanggar hukum. Jadi biar masyarakat tahu inilah profesi kita sebagai polisi dan bekerja dengan melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas seperti ini. Jadi tidak ada untuk niat kita sebagai pencitraan ataupun kita untuk menjadikan kita untuk dikenal gagah-gagahan ataupun action-action, tidak pernah kita untuk terlintas. Mungkin Bang Sani pun bisa lihat di konten-konten kita itu memang real dan natural serta sesuai dengan fakta-fakta di lapangannya gitu Bang. Nggak ada yang diedit-edit. Tidak ada yang diedit-edit dan tidak ada yang kita sebagai untuk menaikkan nama, tidak ada. Itu pun sudah juga selalu dianukan. Untuk di lapangan. Memang pure untuk edukasi masyarakat gitu. Betul. Jadi biar masyarakat tahu dan masyarakat bisa menilai inilah kita tim Kelewang Polresta Padang di saat bekerja dan di saat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kita. Itu Bang, kalau untuk yang tadi itu apakah pernah nggak Bang kejadian Abang datang orang langsung yang istilahnya penjara, wah di lari ini udah David WW udah datang nih sama gerbongnya pasti ada yang mau ditangkap. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ya kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang serba dunia digital dan media sosial. Akhirnya kita pasti diketahui oleh masyarakat, dikenali oleh khalayak ramai dan kita untuk di lapangan pada saat melakukan kegiatan itu kita harus punya trik-trik atau celah tertentu. Makanya mungkin Bang Sani tahu juga di saat kita di lapangan mungkin kita di saat memberikan pelayanan atau harus segera memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tersebut. Mungkin ada juga pro dan kontranya, seperti pada saat kita melakukan pengejaran. Tuh kita mungkin salah satu atau beberapa dari rekan kita tidak menggunakan helm. Atau plat nopol kendaraan kita yang tidak ada. Jadi itu bukan kita untuk niat melanggar, bukan. Tidak ada niat kita untuk melanggar, tapi memang itu tuh merupakan di saat kita membutuhkan atau kecepatan waktu untuk segera kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tersebut. Akhirnya kita kadang bisa kita diskresi kita di lapang, kita menerobos lampu merah ataupun kita minta jalan kepada masyarakat dengan cara memberikan klakson dan minta mohon minggir, kita minta jalan atau jalur di saat itu tuh ada kemacetan. Karena untuk kita bergerak di lapangan itu mungkin masyarakat tidak pernah menilai di saat si pelaku kita mendapatkan informasi si pelaku sedang berada di suatu tempat ataupun di saat masyarakat yang membutuhkan pertolongan kita pada saat itu. Contoh kemarin pernah beberapa kali itu masyarakat akan dilakukan pembacokan oleh beberapa orang dan ada juga kita mendapat laporan bahwa ada masyarakat yang akan mengakhiri hidupnya. Jadi kita harus segera
memberikan pelayanan quick response dengan melakukan kendaraan roda 2 tersebut, ya kadang kita ya siap salah dan mohon maaf, tidak kita ugal-ugalan dan tidak juga kita seenaknya, karena tujuan kita ada, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan melindungi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Dan juga dalam penindakan hukum, karena untuk satu orang pelaku kejahatan itu waktu 1 menit sangat berharga bagi kami. Jadi kadang kami di dalam melakukan pengejaran, kami tidak memikirkan juga keselamatan kami di jalan. Iya. Ya, yang penting tujuan kami di otak kami, kita harus segera sampai di tujuan. Ya, jadi itulah kadang ada kontra dari masyarakat juga, mungkin helm, nopol. Seperti nopol, nggak mungkin kita menggunakan nopol di saat kita melakukan penyelidikan. Kalau kita menggunakan nopol, itu akan gampang dikenali dan ditandakan oleh para pelaku kejahatan yang akan kita tidak tegas nantinya. Jadi kepada masyarakat ya harus memahami juga. Kalau masalah peraturan, mungkin di keseharian kami di saat berkendara, kami selalu patuh untuk taat berlalu lintas, dan kita tidak arogan dan tidak pernah semena-mena untuk melanggar apapun itu aturan yang sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun negara. Jadi karena tugas di lapangan saja, karena bagi kami untuk memberikan pelayanan dan penindakan itu waktu 1 menit sangat berharga bagi kami, dan kami tidak juga memikirkan keselamatan kami pribadi pada saat kami berkendaraan di jalan raya dengan tujuan harus berhasil. Apapun itu prosesnya. Jadi kita minta pada masyarakat untuk memaklumi dan siap salah kita kalau memang di konten-konten kita atau di berita-berita kita, di video-video kita ada hal-hal seperti hal tersebut. Tapi perlu kita ingatkan juga ya, sobat podcast ini, bahwanya yang di konten itu pure memang murni karena kedinasan. Betul. Bukan karena pribadi-pribadi, bukan karena pribadi dan bukan karena arogansi, bukan. Bukan karena kita ugal-ugalan, tidak. Tujuan kita satu, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dalam penindakan hukum. Nah, memberikan penindakan hukum kepada para pelaku yang akan kita amankan. Jadi tujuannya memang untuk penindakan hukum dan tidak semena-mena dan tidak juga mentang-mentang ataupun arogan dalam berkendara di jalan raya. Oke, gitu ya sobat podcast haluan ya. Jadi bisa kita luruskan persepsi yang selama ini muncul gitu kan. Di netizen kita kan kritis-kritis, wah ini gimana? Tapi kan nggak bisa memfilter secara apakah ini dalam situasi tugas, dinas atau memang kepribadian. Masyarakat harus bisa menilai. Ibaratnya kita dalam hal tersebut, kita tidak, beberapa teman tidak menggunakan helm itu tuh dia lagi apa dan tujuannya apa. Nah, jadi suatu keberhasilannya itu tidak dinilai lagi sama masyarakatnya. Jadi mudah-mudahan masyarakat kita semuanya memahami dan paham. Karena kita tetap akan berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, dan begitupun dengan hal-hal yang masukan dari masyarakat tadi untuk menggunakan helm atau gimana. Oke, Bang, saya kan juga sering ngikutin konten-konten Abang. Saya paling berkesan lah bagi saya itu adalah ketika Abang menangkap pencuri motor, dia tuh pura-pura gila. Nah, apakah seperti apa dulu Bang akhirnya bisa mengungkap dia pura-pura gila? Satu, itu pertanyaan pertama. Yang keduanya itu seperti apa Bang? Apakah ada kasus-kasus yang lain nggak yang pura-pura dia sakit atau dia berubah bentuk atau gimana Bang? Yang Bang ketemu Bang? Jadi untuk para pelaku kejahatan yang kita amankan itu banyak juga yang bermodus Bang Saya. Yang bermodus pada saat kita lakukan penangkapan, ada modus dia pura-pura sakit, ada pura-pura kejang, ada pura-pura gila. Nah, jadi semuanya ya tergantung caranya kita harus gimana cara kita menghadapi daripada saudara kita ini. Dan kita di lapangan tidak boleh juga terpancing dengan akal-akal daripada mereka semua. Contoh misalnya pada saat kita amankan, dia merasa modus seperti orang kesurupan. Juga ada gitu Bang. Ada. Kasus apa gitu dulu Bang? Kasus curanmor pernah. Kesurupan dan yang gila kemarin. Dan itu sampai kita mengalami kesusahan untuk membawa si pelaku ini. Dan tapi memang ternyata setelah kita konfirmasi di kantor, kita panggil orang tuanya yang bersangkutan, dan memang ternyata memang si pelaku ini memang sudah 6 kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Nah, jadi pertamanya pada saat kita lakukan penangkapan, si pelaku mengakui kalau dia sudah
6 kali keluar masuk. Wah, saya pribadi sama rekan-rekan semangat. Wih, keluar 6 kali keluar masuk, berarti residipis dong. Iya. Pikirannya ya kan? Masuk penjara gini ya. Kita berpikiran berarti TKP-nya mungkin banyak ini. Karena memang itu tuh pada saat itu memang si pelaku melakukan tindak pidana curanmor. Berarti banyak lagi rentetannya. Tapi setelah sampai di posko di kantor kita tanya, ternyata bukan 6 kali keluar masuk lapas. Tapi 6 kali keluar masuk rumah sakit jiwa Gadut dan 2 kali di Abesianin yang di Sawahan. Oh, berarti kayak ketipu juga kita gitu, Mas. Iya, jadi setelah kita panggil keluarga dan keluarga memperlihatkan surat-suratnya kalau dia terakhir berobatnya ini. Terus yang bersangkutan juga setelah diobservasi memang itu tuh memang tidak dibuat-buat dan memang kenyataan gitu. Memang kenyataannya seperti itu. Kesurupan ada, terus ya dengan kesabaran kita, ada trik kita juga untuk menghadapi si pelaku yang pura-pura kesurupan atau pura-pura kejang-kejang tadi. Nah, jadi akhirnya si pelaku nyerah sendiri dia. Nyerah sendiri gitu. Karena akal-akalan dia sudah terbaca sama kita. Karena kita punya prinsip, karena apa yang mau dia lakukan itu sudah kita lewati dan kita jalani. Oke, sudah cukup panjang juga kita berbicara nih, Pak. Bang, mungkin ini beberapa momen lah, beberapa mungkin setiap tahun lah gitu, Bang. Pasti akan ada penerimaan polisi gitu. Nah, mungkin imbauan abang dan trik-trik abang untuk calon-calon Kapolri lah, abang sendiri 4 kali gitu, Bang, sudah mau hampir frustasi bisa dikatakan 4 kali, terakhir baru atas kuasa Tuhan gitu kan, Bang, ya, akhirnya Bang lulus. Nah, mungkin ada nak Bang untuk imbauan kepada calon-calon anggota polisi kita, apa yang harus dilakukan, terutama gini, Bang, setiap penerimaan polisi itu selalu isu utama paling diributkan itu adalah penerimaan pakai calo. Nah, itu imbauan dari untuk abang pertama. Jadi kepada adik-adik semuanya yang sekarang mungkin ada bercita-cita atau lagi menjalani tes untuk langkah-langkah mengikuti ujian masuk Polri ataupun TNI. Jadi kepada adik-adik semuanya, itu jangan sampai kita berhenti di kegagalan yang pertama. Jadi seperti yang udah David WW lakukan atau abang lakukan, itu di kegagalan pertama kita jangan langsung pesimis atau mengambil langkah untuk berbuat hal-hal yang negatif. Jangan. Jadi selama itu masih ada kesempatan, karena untuk TNI Polri itu masuk terakhir di usia 21 tahun untuk bintaranya. Ya, untuk batas umurnya. Jadi, selagi kesempatan ada, tetap kita pacu, kita latih, dan kita belajar dengan baik. Di samping kita diikuti oleh doa orang tua kita. Misalnya kita gagal pertama. Jadi, jangan sampai kita untuk pesimis duluan, ataupun kita langsung aja down mentalnya, sehingga untuk ke depan kita tidak mau lagi mengikuti tes. Jangan. Jadi di saat kita gagal, jadikanlah kegagalan tersebut sebagai cambuk untuk kita ke depannya bisa berbuat kembali dan memberikan yang terbaik di saat tes-tes kita berikutnya. Yakinlah, karena setiap usaha pasti akan ada hasil yang terbaik, seperti yang sudah dilakukan atau yang dimotivasi oleh Bapak Tan Malaka dulu. Pernah saya baca itu terbentur, dan terbentuk. Jadi tidak gampang untuk mencapai suatu keberhasilan ataupun prestasi. Seperti kita pengen menjadi seorang anggota Polri ataupun TNI. Jadi butuh waktu, butuh pengorbanan, dan butuh kesabaran. Dan tidak lupa juga butuh doa dan upaya daripada orang tua kita. Karena orang tua itu adalah salah satu penunjang pendukung kita dalam keberhasilan kita. Jadi kepada adik-adik semuanya, persiapkan mental, persiapkan fisik, belajar dengan baik. Jangan pernah berpikir masuk polisi bayar, TNI bayar. Jangan. Kita berikan dulu yang terbaik untuk tes-tes kita, dan kita lakukan persiapan yang baik juga terhadap apa yang akan kita jalani nantinya. Insya Allah dengan kesabaran, dengan kita memberikan yang terbaik di saat tes-tes kita akan memperoleh suatu keberhasilan yang baik juga. Percayalah, karena saya sudah melewati dan saya sudah menjalani 4 kali gagal, dan yang kelima saya baru bisa lulus tes jebol untuk menjadi seorang anggota polisi. Dan sampai sekarang
sangat bersyukur sekali dengan pangkat yang sekarang kita jalani. Itu sangat merupakan suatu kebahagiaan bagi saya dan keluarga, dan kita harus mensyukuri dan jalani tugas dengan baik dan jangan pernah untuk menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Subhanahu wa taala. Jadi kepada adik-adik semuanya tetap semangat dan jangan lupa usaha dan doa. Oke, ini mungkin yang terakhir Bang. Ini apa himbauan atau pesan Abang untuk mungkin untuk masyarakat yang mencoba punya niat untuk berbuat melanggar hukum? Ya. Itu aja Bang, apa pesan Abang? Ya, kepada dunsana kita semuanya, saudara-saudara kita yang yang sudah pernah menjalani hukuman sebagai narapidana atau pernah melakukan suatu kejahatan, mungkin itu bisa jadi pembelajaran bagi kita, dan mungkin bisa dengan istilah kilap ataupun terpaksa. Jadi saya pribadi, David WW, tim Kleong Polresta Padang menghimbau agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan tidak ada istilah residivis pertama, kedua, ketiga, bahkan berikutnya. Kalau bisa satu kali kita melakukan kesalahan dan itu kita jadikan pertama dan terakhir. Ingat orang tua, ingat keluarga, anak istri kita, dan kita harus juga berpikir untuk kedepannya untuk menjadi bisa lebih baik kembali. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama dan terbentur di batu yang sama. Jadi saya yakin selain tidak ada istilah kita tuh harus melakukan kegiatan perbuatan yang sama kembali setelah kita menjalani hukuman ataupun kita menjalani suatu kasus yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan juga kepada masyarakat, jangan sampai kita jadikan untuk berbuat suatu kejahatan atau melanggar hukum menjadi salah satu alasan kita untuk memperoleh suatu kemauan kita atau apa yang kita mau. Misalnya kita harus punya suatu kendaraan, karena kita mengambil langkah instan menjadi seorang pencuri sepeda motor. Jangan. Jadi tetaplah bekerja dengan baik, dan apapun itu profesi kita, baik dari bawah sampai ke atas, tetap syukuri dan silakan kita bekerja dengan baik di lapangan, berusaha untuk mencari cuan ataupun masukan nafkah untuk keluarga, anak istri kita tercinta, dan juga orang tua. Dan kalau kita sudah mensyukuri, apapun itu, berapapun gaji, berapapun hasilnya, kita akan memperoleh suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tetap menjadikan itu tuh hobi ataupun keinginan yang lainnya seperti narkoba atau judi online dan yang negatif lainnya, berapapun gaji, berapapun penghasilan kita tidak akan mencukupi kita. Jadi mudah-mudahan kepada masyarakat semuanya, stop untuk narkoba dan stop untuk judi online yang dapat menjadikan kita membuat hal-hal yang arah ke negatif, dan kita akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Jangan sampai. Saya sebagai David WW pribadi memanggil jangan sampai, dan kalau ada mungkin yang perlu di-sharing atau ditanyakan, silakan aja, kita bisa memberikan solusi terbaik untuk suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Itu untuk sharingnya di mana bisanya tuh Bang? Bisa di WA kita yang sudah kita sebar luaskan, dan bisa juga langsung datang ke posko tim 2 Kelewang di Terandam, dan kita juga selalu diperintahkan oleh Bapak Kapolresta Padang dan melalui Bapak Kasareskrim kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan kita selalu menanggapi apapun itu permasalahan yang dilaporkan kepada kami tim Kelewang Polresta Padang oleh masyarakat Kota Padang khususnya. Jadi kita apapun itu laporan, dan dari khalayak bawah ataupun atas kita tidak memandang. Jadi jangan, oh itu karena orang kaya ditanggapi. Tidak. Kita di tim Kelewang Polresta Padang, kita biasakan siapapun orangnya dan apapun pangkat dan jabatannya, kita tidak pernah membedakan. Dan satu lagi kepada masyarakat semuanya, untuk melaporkan suatu kasus atau perkara kepada kepolisian,
kita tidak pernah memungut biaya. Kita tidak pernah memungut biaya apapun, terutama untuk masyarakat yang datang kepada kami, tim Kelang Polres Padang, dan karena itu sudah tugas kita untuk melayani masyarakat, dan memang polisi hadir untuk masyarakat, dan kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita. Bang David WW membuat IG bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk lebih tenar, atau bahkan bisa dikasih untuk mau jadi wali kota nih, Bang. Tidak mungkin kan? Tidak. Tapi niatnya memang itu tuntutan daripada teknologi dan zaman sekarang kita harus bermedia sosial. Tapi tetap kita bermedia sosial yang positif dan berikan edukasi, nasihat yang terbaik untuk masyarakat. Jangan jadikan media sosial tempat kita melakukan hal-hal yang negatif. Akhirnya ditangkap polisi. Akhirnya ditangkap oleh tim Kelewang. Oke, itu pesan paling pentingnya bagi generasi atau generasi muda ini terutama nih, Bang. Karena zaman sekarang zaman Gen Z. Zaman digital. Jadi kepada adik-adik semuanya tetap berhati-hati dan waspada, serta bermedia sosial dengan baik, positif, dan hal-hal yang positif. Bisa juga berjualan online ataupun memberikan edukasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menjadikan suatu motivasi oleh orang yang menonton ataupun orang melihat. Oke. Sobat Haluan, demikian dulu diskusi kita yang sudah cukup panjang sama Bang David WW ini. Sampai jumpa di tamu-tamu podcast Haluan berikutnya.